Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Kebun Rempah Nusantara. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah, amin. Menemani Anda semuanya yang sedang beristirahat atau barangkali masih ada yang beraktivitas, selamat berkarya bagi yang sedang bekerja, selamat beristirahat bagi Anda yang berada di rumah sedang bersama keluarga, sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil bercanda dengan anak cucu, handai tolan dan sebagainya. Terima kasih bagi Anda yang selalu mengikuti konten-konten kami. Semoga apa yang saya sampaikan banyak memberikan manfaat, banyak memberikan inspirasi bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Asli semuanya, saat ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat kembali atau mengenang zaman-zaman dulu, zaman orang tua kita, yaitu tentang makanan-makanan tempo dulu yang oleh generasi sekarang sudah banyak terlupakan. Antara lain yaitu tumbuhan liar yang dulu banyak tumbuh di pinggir-pinggir jalan, di pekarangan-pekarangan, banyak tumbuh liar dan hampir tidak diperhatikan. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman, banyak tepi-tepi jalan yang sudah dibuat pondasi pakai semen, sehingga sudah jarang ditemukan tumbuhan krokot, tidak seperti zaman dulu. Padahal krokot itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semuanya, karena di dalam tumbuhan krokot itu banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga ada kalsium, ada kalium, dan banyak sekali nutrisi-nutrisi lain yang sangat bermanfaat. Monggo. Tentunya perlu kita kupas ya, tentang krokot ini, paling tidak manfaat yang perlu kita ketahui, sehingga nanti kita akan bangkit untuk menghidupkan kembali, membudidayakan tanaman krokot itu. Antara lain manfaatnya dapat menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mata, kemudian membantu pencernaan, kemudian juga sirkulasi darah, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman krokot ini. Maka alangkah sayangnya kalau krokot ini dibiarkan tidak dirawat, bahkan hampir-hampir langka sekarang. Oke, nanti kita akan cari tumbuhan liar krokot ini yang dulu banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan, atau bahkan mungkin di pinggir-pinggir rumah. Sekarang sudah jarang, tapi jangan khawatir karena lahan persawahan kita masih banyak. Nanti kita cari di persawahan tanaman krokot seperti apa. Oke, ikuti saya. Nah, ini saya mau cari krokot di kebun jagung. Biasanya banyak tumbuh krokot ini di kebun jagung. Teman-teman, biasanya krokot ini banyak tumbuh di perkebunan jagung seperti ini.
ini sering tumbuh krokot, tapi karena kebanyakan dari kita tidak peduli, krokot dibabat. Apalagi sekarang banyak petani-petani kita yang cari praktis, rumput tidak mau menyiangi, langsung disemprot pakai herbisida. Akhirnya tumbuh-tumbuhan lain yang mestinya kita pelihara ikut juga gosong, mati. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, ini ada satu ini tanaman krokot nih, sedulur. Ini tumbuhan krokot. Jadi krokot ini adalah tumbuhan liar yang sering ada di pesawahan, terutama di lahan-lahan yang tidak terlalu basah. Ini jenisnya seperti ini, krokot. Ini juga ada lagi, ini malah sedang berbunga ini, sedulur. Nah, cukup subur. Jadi krokot ini tumbuhan liar. Nah, walaupun tumbuhan liar, mestinya memang harus kita pelihara, kita kembangkan, karena ternyata tumbuhan krokot ini pun menjadi salah satu unsur rontak-rantak. Kalau di Banyumas Raya itu ada yang namanya rontak-rantak, yaitu urat yang terdiri dari beberapa tumbuhan liar yang oleh orang tua kita dulu banyak dikonsumsi. Itu rontak-rantak. Antara lain ada krokot, ada panekowang, ada pegagan, ada kemandelan, ada petungan, dan lain-lain. Tapi yang kita bahas saat ini satu dulu, yaitu krokot. Oke, ini akan saya congkel. Dan juga yang ini. Kita menemukan 3 batang, malah 4 ini. Ada lagi. Nanti kita pindahkan di pot. Panas banget. Oke, Bang. Nah, tumbuhan krokot ini saya pindahkan ke dalam pot. Potnya perlu diisi dengan media tanam yang terdiri dari ini kokopit, kemudian sekam, kemudian tanah, dan juga pupuk kandang. Nanti kita tanam di dalam pot dulu, tidak apa-apa, seperti ini. Jadi cukup mudah untuk menanamnya. Nah, kalau media tanamnya dirasa kering, ini perlu diadakan penyiraman. Jadi seperti ini, sedulur. Ini ditanam di dalam pot. Kemudian setelah ditanam seperti ini, setelah disiram, ini letakkan di tempat yang teduh dulu. Nanti hanya kira-kira 10 hari ini akan
langsung semi berkembang. Ini untuk tanaman di dalam pot. Kemudian kalau panjenengan ingin mengembangkan tanaman krokot ini juga bisa melalui bijinya. Ini kan sudah tumbuh bunga, ini nanti ada bijinya diambil, kemudian disemai dulu, disemai. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga melalui stek, yaitu dari batang krokot ini mudah tumbuh akar ketika dipotong, kemudian ditancapkan di media tanam seperti ini. Yang penting media tanamnya ini cukup basah, kemudian letakkan di tempat yang teduh. Nanti seminggu biasanya sudah mulai tumbuh akar. Jadi ada dua cara, melalui biji disemai kemudian ditanam, atau langsung disemai tidak dipindah lagi juga bisa, asal tidak terlalu rapat. Ataupun bisa melalui cara stek. Nah, nanti akan saya tunjukkan percobaan saya sedang mengembangkan tanaman krokot ini di lahan langsung yang sudah mulai mekar. Nanti Anda akan saya ajak ke tempat percobaan saya untuk mengembangkan tanaman krokot. Sedikit saya singgung kembali bahwa tanaman krokot ini rasanya ada asam sedikit tapi nikmat. Untuk lalap bisa, kemudian dibuat jus juga bisa, dibuat tumis juga bisa. Nih, rasanya nikmat. Jadi sekaligus kita makan urat, sekaligus kita sedang menjaga kesehatan, karena banyak sekali manfaat yang diperoleh dari tanaman krokot ini. Untuk generasi-generasi sekarang barangkali sudah agak asing, dikira ini rumput yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini untuk pengetahuan kita semuanya bahwa krokot ini banyak sekali kegunaannya bagi tubuh kita. Oke, ayo kita melihat percobaan saya untuk mengembangkan tanaman krokot. Nah, ini teman-teman, ini tanaman krokot yang saya tanam melalui biji ini, Saudara. Jadi biji saya ambil, kemudian saya taburkan di tempat ini. Sebisa-bisanya saya mencoba untuk jaraknya hampir sama begitu. Kemudian setelah kurang lebih 3 minggu ini sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian tanaman-tanaman yang terlalu rapat saya pindah-pindahkan sehingga kelihatan agak rapi. Ini sudah kira-kira hampir 1 bulan. Ini berarti sudah 27 hari ini, sedulur. Dari biji ini sudah 27 hari ini, dan ini sudah mulai mekar ini. Bahkan ada yang langsung tumbuh kembang ini, bunga.
Nah, dari biji ini nanti setelah bijinya tua kehitam-hitaman bisa kita ambil untuk kita semai lagi. Jadi ini umur masih kurang dari 1 bulan, dan masih ada yang kecil ini sedulur, masih ada yang sangat kecil, tapi tidak apa-apa, nanti sebentar juga akan bisa menyusul nanti kalau sudah diberi pupuk kompos. Saya tidak berani menggunakan pupuk yang lain, jadi saya silakan pakainya ini kompos ataupun kohe, sehingga insya Allah menjadi tumbuhan yang sehat untuk dikonsumsi. Dan jangan lupa tanaman krokot ini harus telaten, gulmanya harus dibersihkan, jangan sampai gulmanya dibiarkan nanti tanaman krokotnya kalah oleh gulma. Kalau sampai gulmanya dibiarkan nanti krokotnya kalah, tertutup, maka perkembangannya akan tidak bagus. Nah, kemudian tanaman yang sudah umurnya lebih dari ini ada lagi ini sedulur. Ini sudah 1,5 bulan lur, sudah besar-besar, sudah mulai segar. Tanaman krokot sudah kelihatan apa ya, sudah sedap dipandang karena sudah tumbuh mulai subur. Nah, biasanya nanti ketika umur 3 bulan ini bijinya sudah bisa diambil untuk disemen. Kalau ingin cepat tinggal di stek juga oke. Artinya batang-batang ini diambil untuk dipotong untuk ditanam seperti yang saya contohkan tadi di stek. Itu pun mudah, yang penting lahan tanamnya, lahan ininya, tempat untuk menanam itu harus basah ya, nanti akan cepat hidup, cepat tumbuh akar. Ini gulma-gulma seperti ini kalau dibiarkan nanti lama-lama tumbuhan krokotnya akan kalah bersaing dengan rumput-rumput yang tidak dipelihara. Ini berbeda dengan krokot yang untuk hiasan. Kalau orang-orang muda sekarang tahunya krokot itu krokot hias ya, yang ditanam di pot-pot untuk hiasan yang memang bunganya bagus-bagus. Lah itu bukan krokot yang dimaksud di sini ya. Kalau ini krokot untuk dikonsumsi, yang biasanya kalau di daerah Banyumas Raya untuk menjadi salah satu bahan baku dari urat rontak rantek atau gluban rontak rantek gitu sedulur. Jadi tanaman krokot ini ayo coba kita kembangkan, dan ternyata harganya lumayan sedulur krokot ini, karena semakin banyak orang tahu manfaat dari krokot ini, maka banyak peminat-peminat, orang-orang yang sudah tahu kesehatan sekarang banyak berminat untuk mengembangkan krokot. Ini loh, rumput-rumput seperti ini jangan dibiarkan karena akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman krokot kita. Jadi perlu kita bersihkan sehingga nanti pertumbuhan tanaman krokot akan cepat subur. Apalagi kalau kita rajin memberikan kompos, misalnya jerami yang sudah layu ditebar di sini di sela-sela tanaman krokot, nanti tanahnya akan gembur, kemudian tanaman krokotnya akan semakin subur pakai kompos ataupun jerami yang sudah layu.
pakai sekam juga bisa, tapi jangan yang baru, sekam yang sudah layu. Nanti batang krokotnya akan menjadi besar-besar ya. Kemudian cara memetiknya kalau yang sudah siap dipanen seperti ini kan sudah siap dipanen, tinggal dipotong saja, dipotong begini. Yang sudah panjang-panjang dipotong, nanti bekas yang dipotong ini akan tumbuh lagi. Jadi tidak sekali panen itu habis, enggak. Yang penting sering diberi pupuk kompos, nanti tanaman ini akan awet, akan tumbuh dan tumbuh terus. Tapi kalau dibiarkan ya satu musim sudah habis, artinya nanti malah ini bunganya sudah ada yang hitam ini dulu. Jadi seperti inilah, dipotong sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti bisa dikonsumsi, boleh dibuat lalapan, boleh dibuat jus, boleh ditumis, ataupun bisa juga kalau di daerah Jawa Barat apa sih namanya ya, yang hanya disiram air panas apa itu, kemudian pakai sambal ya. Loh, seperti itu juga bisa, enggak apa-apa. Jadi sekali tanam, ketika mau dikonsumsi tinggal petik, dipotong-potong, batang utamanya biarkan, kasih pupuk kompos, nanti akan tumbuh lagi. Gitu dulu untuk tanaman krokot, jadi tidak sulit untuk mengembangkan tanaman krokot ini. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin mencoba, silahkan. Lahan tidak perlu terlalu lebar, dan Anda juga bisa menanam di dalam pot sambil untuk hiasan di lingkungan rumah, membuat suasana jadi lebih segar tapi bermanfaat. Oke, terima kasih yang telah mengikuti sampai dengan selesai. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan Anda share ke keluarga Anda, sobat Anda, teman-teman Anda, kolega Anda dimanapun berada. Dan jangan lupa like, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Teman Nusantara, Indonesiaku, surgaku.